Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Muhammad Fahrizi, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan topik judul penerapan arsitektur serverless backend untuk aplikasi mobile rekomendasi gizi berbasis image recognition. Presentasi ini saya sampaikan dalam rangka mata kuliah Professional Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD. Di sini saya mengambil topik bagi mahasiswa yang belum merancang skripsi. Oke, kita mulai dengan mind map konten presentasi yang akan saya lakukan. Presentasi ini akan mengikuti alur yang sistematis, dimulai dari latar belakang dan tantangan analisis gizi. Kemudian saya ajukan hipotesis bahwa arsitektur serverless dapat menjadi solusi backend yang efektif. Kemudian saya validasi hipotesis tersebut melalui persepsi developer yang akan saya kumpulkan ke depannya. Lalu diimplementasikan ke studi kasus nyata, yaitu aplikasi NYAM, aplikasi yang memungkinkan kita memotret bahan makanan untuk merekomendasikan resep makanan beserta nutrisi di dalam makanan tersebut. Setelah itu, saya simpulkan harapan berupa manfaat dan dampak. Kemudian, mengapa gizi itu penting? Menurut saya, gizi adalah aspek fundamental dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Namun, dalam praktiknya memang menghitung kandungan gizi makanan cukup merepotkan gitu, karena harus mencari data secara manual dan kita kalkulasi lagi gitu. Disinilah potensi AI dan aplikasi mobile berperan, karena dapat memberikan analisis cepat, praktis, dan akurat hanya dari memoto bahan makanan yang akan kita buat. Kemudian ada tantangan gitu. Di balik kemudahan aplikasi seperti itu, ada tantangan besar di sisi backend-nya. Karena server tradisional seringkali over provisioning, mahal, sulit diskalakan, dan mengharuskan pengembang menangani infrastruktur secara manual. Hal ini tidak efisien, terutama untuk aplikasi-aplikasi kecil atau proyek mahasiswa seperti saya gitu. Nah, di sini saya berhipotesis ada solusi lewat serverless gitu. Serverless memungkinkan kita fokus ke kode, bukan server. Karena penyedia cloud seperti AWS, Azure, terus ada Google Cloud Project lewat produknya App Engine gitu. Dia mengelola semua infrastruktur itu. Selain hemat biaya, serverless juga otomatis diskalakan dan sangat cocok untuk aplikasi dengan traffic yang fluktuatif gitu. Maksudnya fluktuatif itu kadang ada yang akses, kadang enggak gitu. Kadang banyak sekali, kadang tidak ada sama sekali gitu. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, saya implementasikan di produk nyata yang bernama NYAM atau Not Your Average Menu. Konsepnya sederhana. Pengguna memotret bahan makanan, lalu back-end serverless memproses gambar dan menampilkan informasi gizinya kembali ke aplikasi beserta dengan resep makanannya. Ini adalah contoh konkret bagaimana serverless bisa dipakai secara praktis gitu. Untuk alur kerjanya, pertama si user itu sebetulnya harus login dan memasukkan data pribadinya seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian user mengambil foto bahan makanan gitu. Setelah itu si bahan makanan itu diolah oleh AI yang bisa mengenali gambar gitu. Dari situ keluarlah label ini tuh bahan makanan apa dan bisa direkomendasikan resep makanannya apa beserta informasi nilai gizinya gitu. Hasil klarifikasi kemudian digunakan untuk ditampilkan gitu di user gitu. Semua ini berjalan gitu tanpa perlu server fisik dan server tradisional yang dikelola oleh saya sendiri gitu. Jadi yang ngelolanya pihak ketiga gitu. Kemudian harapannya ada beberapa manfaat gitu untuk industri, untuk user, untuk developer. Nah, implementasi ini memberikan beberapa manfaat nyata. Yang pertama itu ada bagi pengguna gitu, ada akses cepat ke informasi gizi. Kemudian bagi industri makanan ada transparansi dan peluang personalisasi. Kemudian yang terakhir bagi pengembang, waktu rilis
dan pengembangannya itu jadi lebih cepat karena fokus terhadap aplikasinya bukan pada infrastrukturnya. Kemudian ada dampak dan potensi pengembangan gitu. Secara lebih luas, aplikasi sepertinya bisa mendorong kesadaran gizi di masyarakat dan mencegah penyakit sejak dini gitu. Kedepannya harapannya NYAM bisa dikembangkan dengan integrasi pelacak aktivitas fisik, entah itu lewat smartwatch atau lainnya. Yang kemudian ada saran resep personal, bahkan ada deteksi alergi dari makanannya. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa serverless bukan hanya ide, tapi solusi nyata untuk pengembangan aplikasi modern. Mari kita eksplorasi lebih jauh teknologi seperti ini. Gitu. Jika teman-teman ingin berdiskusi, bisa terhubung dengan saya via LinkedIn Akil Muhammad Fahrezi atau GitHub Muhammad Fahrezi yang disingkat MOFA. Terima kasih dan jangan lupa tinggalkan komentar di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.